Hai, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Oke, pertemuan ke-9. Semoga UTS-nya lancar dan jawabannya gampang kalian dapat. Soalnya nggak ada susah pasti kan, karena semuanya udah ada di modul. Kita mulai ngobrolin soal apa yang akan terjadi nanti sampai kita UAS. Oke, kita mulai dari saya sudah memposting tugas terakhir, tugas 4. Jadi saya majukan itu harusnya di tugas 14 supaya nggak ribet. Itu bisa kalian pelajarin dengan cara membaca juga, mencari di luar. Saya juga belum fix banget untuk menemukannya di modul. Itu mengenai DGDSS. Oke, selanjutnya saya akan menginformasikan mengenai UAS. UAS akan kita lakukan by project ya penilaiannya. By project ini dalam artian kalian akan membuat suatu sistem pendukung keputusan mengenai metode yang kalian sudah dapat dan akan dapat gitu. Oke, metode-metode yang kita sudah pelajarin, yang pertama ada WP di pertemuan 4, ada SAW di pertemuan 5, ada AHP di pertemuan 6, dan ANP di pertemuan 7. Yang akan kalian pelajari itu adalah metode Topsis. Sekarang ada metode Elektre dan Promete. Oke. Kalau kalian mau lulus dari mata kuliah ini dengan nilai A, jadi kalian bisa untuk mulai merancang mengenai metode yang sudah kita pelajari. Misalkan pakai WP, SOW, ataupun Topsis, itu saya sarankan. Kalau mau challenge lagi dikit bisa AHP, tapi saya tidak sarankan. Dan dua metode lagi yang Elektre dan Promete itu agak sulit. Oke. Kemudian, apa lagi ya? Itu untuk mata kuliah ini. Oke, jadi kalian bisa untuk extra miles juga, untuk kalian menantang diri kalian juga, dengan cara kalian bisa menggunakan momen ini untuk membuat draft TA juga, dengan cara kalian bisa kalian bisa menggunakan metode-metode yang tidak dipelajari di metode ini. Ada ribuan metode untuk DSS, serius, literally seribuan, which is tidak, saya nggak ngomong. Ada banyak metode yang kan bisa kalian pilih dan tidak selalu lebih sulit dari apa yang kalian sebelumnya pelajari. Cuma metode-metode itu lebih ada yang satu sisi bisa lebih mudah digunakan, tapi sisi lain itu akan lebih akurat. Metode yang baru seperti itu. Oke. Kalau misalnya nih kalian itu tertarik menggunakan decision support system sebagai jalan ninja kalian, jalan mahasiswa kalian untuk lulus dari mata kuliah ini, itu sangat bisa banget. Karena semester ini saya memiliki 3 dari 10 anak didikan saya itu mengambil di jalur DSS. Gitu. Satu mereka pakai metode Mura, satu pakai metode Fukom, satu pakai metode Marcos, dan semua itu tidak dipelajari pada pertemuan DSS yang standar. Gitu. Kebetulan sih saya bisa semua, jadi saya masih handle juga anak-anak supaya saya bisa bantu penuh untuk mereka di NTA-nya. Gitu. Jadi kalau kalian pengen extra miles, kalian bisa menggunakan kesempatan ini untuk explore metode-metode lain. Kalau misalkan kalian punya ide, Pak, saya pengen DSS dong, Pak, saya pengen diterima jurusan dong, Pak, gitu. Kira-kira apa sih, Pak, metode yang baik yang bisa saya gunakan, yang mungkin akan diterima sama dosen pembimbing satu, gitu, kita bisa ngobrol lagi lebih lanjut. Oke. Kalau kalian itu mengajukan judul dengan SAW, dengan WP, dengan HP, dengan Topsis, itu kemungkinan besar ditolak. Bukan berarti judul kalian jelek, itu karena metode itu sudah terlalu sering diimplementasikan pada TA dan skripsi, apalagi tesis. Gitu. Jadi itu sudah terlalu banyak sehingga pembuktiannya kan seperti itu. Jadi kecuali kalian memiliki pendekatan yang berbeda itu mungkin, tapi
sebaiknya hindarilah metode itu untuk dijadikan judul TA karena memang sudah terlalu umum. Gitu. Ketika kampus kita ingin challenge lebih baik lagi ke depan. Oke, gitu. Sementara on the paper belum ada resmi untuk untuk UAS gitu. Nanti saya akan berikan lagi lebih lengkap mungkin di uh, Google Class ya, lebih lengkap gitu. Minggu depan. Oke. Okay. Saya malas, saya tidak sempat, saya tidak ada waktu untuk membuat PowerPoint, mohon maaf, sehingga saya akan lakukan ini dengan verbal saja. Oke, okay. Kita mulai dengan Topsys. Kalau kalian sudah mengenal SAW, kalian mengenal WP, Topsys adalah salah satu temannya. Jadi Topsys ini adalah metode untuk memberikan pemeringkatan. Gampangnya kayak gitu. Kepanjangannya adalah, serius panjang. Kalau SAW 3 kata, ini Topsys nih, 6 kata berbeda. Topsys adalah kepanjangan dari Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution. Jadi gampangnya metode ini memiliki sifat untuk memilih alternatif itu paling dekat dengan yang terbaik atau yang paling positif dan paling jauh dari yang negatif. Oke. Tahu nggak berapa umur metode ini? Kalau saya ngitung juga. 40 tahun lebih. Ini diciptakan pada tahun 1981. Zaman itu saya, bapak emak saya belum nikah, itu belum. Apalagi saya lahir belum. Jadi ini cukup fundamental sekali. Ini juga mendasari banyak pengembangan metode-metode kedepannya. Salah satunya Marcos yang saya suka sekarang pakai. Gitu. Metode Marcos itu tahun 2018 masih based on Topsys. Oke. Masih sangat sering digunakan. Konsepnya sederhana dan mudah dipahami, komputasinya efisien, dan memiliki kemampuan mengukur kinerja relatif dari alternatif keputusannya. Gitu. Kita ngambil mulai step-stepnya ya. Itu pertama mirip sama SAW sama WP. Yang pertama adalah membuat suatu matriks keputusan standar. Kemudian kita melakukan normalisasi. Langkahnya standar, tapi rumusnya berbeda, di mana nanti dia itu adalah membagi dari RIJ nilai matriks keputusan ada ternormalisasi adalah nilai elemen matriks keputusan dibagi akar kuadrat dari jumlah masing-masing elemennya, elemen kolomnya dari elemen terkuadrat, dari elemen kuadrat. Ini agak ribet banget sih kalau saya bilang ini. Nanti kita akan sambil praktek sambil enak supaya kita lihat. Kemudian yang ketiga adalah kita melakukan matriks matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot, itu mirip dengan WP sama SAW. Itu kemudian kita punya matriks solusi ideal positif dan negatif. Ini agak berbeda. Kemudian langkah kelima adalah menghitung separasi atau jarak alternatif solusi ideal positif dan negatif. Oke. Kemudian menghitung kedekatan relatif terhadap solusi ideal positif. Dan terakhir adalah ranking alternatif. Oke, gitu. Mari kita bermain dengan Excel. Sebentar. Saya share screen. Nah, kita punya data. Saya malas bacanya karena ini data template banget ya. Data ini template banget. Kita punya data seperti ini. Ini adalah, kita pakai ini step 1 ya. Karena ini adalah langkah awal kita untuk menentukan alternatif dan kriteria. Itu pakai menggunakan matriks keputusan. Oke, kita akan masuk ke langkah kedua, yaitu dengan melakukan normalisasi. Normalisasi itu dapat dilakukan dengan cara membagi. Yang pertama adalah kita itu akan dari rumusnya ya. Dari rumusnya itu adalah ini. RIJ adalah elemen matriks keputusan yang ternormalisasi adalah
matriks keputusan awal dibagi akar kuadrat dari jumlah kolom dari masing-masing elemen terkuadrat. Jangan suruh saya ngulang lagi, ribet. Oke, jadi kita hitungnya dari sini, dari ujung. Jadi kita kuadratin dulu supaya gampang. Saya hitungnya step by step ya. Ini saya kuadratkan, dapat, ya kan? Sudah drop untuk hitung-hitung yang lain. Kemudian saya jumlahkan, berarti di sini ada sum. Ini ada, saya akan jumlahkan. Saya jumlahkan. Ya, tadi kuadrat, sekarang jumlah dari kuadratnya. Gitu. Saya masuk ke sini, akar kuadratnya kan. Square root-nya adalah square root dari atasnya. Oke, dapat segini. Oke, 4 angka deh, supaya nggak ribet. Nah, itu kita sudah dapat nilai yang di bawah ya. Jadi sekarang kita akan menghitung nilai alternatifnya dengan cara begini. Elemennya ya dibagi dengan square root dari jumlah kolom alternatif yang terkuadratkan. Ini saya validate ya supaya nggak geser ke bawah gitu. 4 angka aja. Saya copy ya. Jadi ini adalah matriks normalisasi. Ini step 2. Dapatnya adalah nilai ini dibagi dengan nilai ini. Nilai ini adalah akar kuadrat dari ini. Nilai ini adalah jumlah dari elemen dikuadratkan. Itu segampang ya. Kita akan mencari, kita selanjutnya akan masuk ke langkah ketiga. Itu kita akan lakukan perkalian untuk mendapatkan matriks normalisasi terbobot. Caranya adalah gampang banget. Kita kalikan antara bobot dengan nilai normalisasi yang di sini ya. Kayak gitu. Nah, dapat 4 angka juga lagi. Nah, kita drag and drop. Bisa divalidasi hasilnya seperti ini. Ini adalah step 3. Tapi selanjutnya adalah step 4, itu kebetulan mirip. Jadi kita akan mencari solusi ideal positif dan negatif. Solusi ideal positif, solusi ideal negatif misalnya deh. Nggak lupa. Ideal positif. Oke. Caranya adalah, kalau dia positif, cari max. Gitu. Kalau dia negatif, cari min. Gitu. Sebentar, sepertinya kalau cos ini kebalik. Coba-coba. Saya baru menemukan sesuatu. Ketika kalau dia cos, kalau ideal positifnya min. Coba ya. Oke, tadi saya min first. Kita pakai ini min, kita ini pakai max kalau dia itu kayak gitu. Oke, ini solusi ideal positif dan negatif ya. Solusi ideal positif dan negatif. Ada aturannya deh. Oh, benar. Benar gitu. Jadi max minnya ya. Kayak gitu. Jadi di modul saya salah, nanti saya akan perbaiki. Oke, sekalian aja. Sekalian. Oke, selanjutnya kita dapat step 3 dan 4. Step 5 kita akan membuat nilai separasi solusi positif dan negatif. Ini agak kita akan pecah lagi. Caranya adalah kita akan nilai solusi ideal positif adalah akar kuadrat dari kolom dikurangi gini. Ini yang pertama kita lakukan adalah mengurangi nilai ini dengan solusi ideal positif. Oke, saya validate.
pertama adalah ini. Nah, itu. Selanjutnya, saya kuadratkan. Caranya ini saya kuadratkan. Yap, saya kuadratkan. Kemudian itu setelah saya kuadratkan berarti di sini ya. Ini akan saya jumlahkan dulu yang di samping. Nah, jadi dapat yang segini. Oke. Saya copy ke bawah. Kemudian saya ambil square root-nya. Square root dari ini. Ini masker sih. Bentar ya. Boleh sakit nih mau. Naomi, saya mute ya. Oke. Lanjut sampai mana? Sampai sini. Saya square root dari jumlah dari barisnya yang sudah dikuadratkan. Jadi saya dapat ini hasilnya. Ini adalah jarak dari solusi ideal positif. Oke. Nggak salah. Jadi dikit. Konteks. Yep. Nah, hal yang sama akan kita lakukan dengan solusi ideal negatif. Oke. Nah, ini caranya adalah saya akan kurangin dia dengan solusi ideal negatif. Bilang ya, ini dikurangi dengan solusi ideal negatif. Oke, saya validate. Nah, hasilnya kayak gitu. Saya copy. Nah, kemudian ini dikuadratkan. Hasilnya ini dijumlahkan dan diakarkan. Kita dapat step 5. Ya. Step 5 kita mencari solusi ideal negatif dan positif. Oke. Oh, di atas. Oke. Nah, sudah dapat positif dan negatif. Kita lanjut ke step berapa sekarang? 6. Oke. Kita ambil solusi negatif positif dan negatifnya. Oke. Ini nilai dari sini. Oke. Ini nilai dari sini. Saya ambil nilainya. Dapat. Oke. Selanjutnya kita akan mencari kedekatan relatif terhadap solusi ideal positif ya. Ini step 5 ya. Oh, step 6 ya. Karena saya ngikutin yang di atas ya. Oke, yang selanjutnya adalah step 6. Kita akan mencari solusi 6. Oke, selanjutnya itu kita ya, lewat. Caranya adalah mencari dari menghitung ini. Saya pakai C ya sini ya. Caranya adalah negatif. Negatif dibagi jumlah dari negatif dan positif. Hasilnya segini. Nyoh. Oke. Oke. Sudah selesai. Ini sama dengan nilai preferensi. Gitu. Kita akan bikin grafik dulu deh. Seperti biasa. Grafik batang nyoh. Nah, ini hasilnya kayak gini. Kalau kita pengen buatin dia sebagai ini ya, apa namanya, ranking ya. Kita akan sort dia dari terbesar ke kecil. Custom sort dari ini. Ya, peringkat 1, peringkat 2. Nah, peringkat 5. Gitu. Jadi wisata 3 adalah peringkat 1, wisata sebentar, saya salah sorting, ntar. Custom sort, iya, largest to smallest.
Oke, harusnya itu. Ya, wisata 4 adalah peringkat 1, wisata 5 adalah peringkat 2, wisata 4, wisata 4 1, wisata 5 2, wisata 2 3, 1 4, 3 5. Tada, Topsis. Saya review singkat dulu ya, Topsis. Memusingkan, memusingkan. Tapi kalau kalian sering-sering ambil DSS ini menyenangkan kok, kata guru-guru matematika yang lain kayak gitu. Oke, pertama kita akan menentukan matriksnya ya, kayak gini, siap satu. Selanjutnya kita akan lakukan normalisasi alternatif, kayak gini. Oke, cost dan benefitnya dihitung di mana Pak? Di sini, solusi adalah positif dan negatif, gitu. Kalau dia benefit, itu positifnya adalah max dari ini. Kalau negatif, ini adalah min dari ini. Tapi kalau dia cost, kebalikannya. Kalau justru positif, dia min, dan ini negatifnya max. Di modul saya salah, nanti saya akan perbaiki. Dan seterusnya. Jadi dapat nilai, solusi adalah positif dan negatif. Nah, selanjutnya kita memiliki ini, nilainya untuk menghitung jarak dari solusi adalah positif. Caranya adalah ini nilainya dia dikurangi dengan solusi adalah positif. Hasilnya ini dikuadratkan. Ya, hasil kuadratnya dijumlahkan. Hasil jumlah kuadrat per barisnya itu diakarkan atau square root. Jadi kayak gini. Negatif juga sama. Kemudian kita akan mendapatkan hasil dari perhitungannya, yaitu satu-satu dapat positif dan negatif. Untuk nilai preferensi atau di modul itu kita bilang namanya kedekatan relatif terhadap solusi ideal positif, itu adalah nilai negatif, ya, nilai negatif dibagi jumlah positif dan negatif, diurutkan seperti itu, ya, Topsis, gitu. Jadi untuk Topsis seperti itu. Semua menurut saya apa yang bisa kita kerjakan di Excel kemungkinan besar kita bisa kerjakan di web. Oke, ada yang ditanyakan? Sepertinya pusing semua untuk Topsis. Oke, jangan lupa mengerjakan kuisnya saya share dan deadline-nya hari Jumat, Kamis. Deadline-nya agak panjang lah karena saya telat juga ngasihnya sama kalian. Oke, itu saja kira-kira. Ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya pusing. Oke, apabila ada pertanyaan nanti bisa di-share juga di grup atau japri saya seperti apa. Kalau ada yang ingin extra miles menantang diri kalian mempersiapkan judul TA yang bagus, pusing, ya bagus. Kalau kalian pusing berarti kalian antara mencoba mengerti tapi gagal atau ya itu, mencoba mengerti tapi gagal. Kita akan belajar pelan-pelan, kita akan pendampingan. Kalau misalkan kalian tertarik menggunakan metode ini untuk menyelesaikan mata kuliah ini, boleh. Gitu. Tapi kalau kalian extra miles, kalian pengen, Pak, kira-kira metode yang bagus apa Pak? Gitu. Mungkin saya akan kasih Mura, kasih Marcos, kasih Kopas, Edas, Waspas, macam-macam metode itu ada. Dan saya akan bantu untuk itu. Oke, seperti itu. Oke. Sepertinya tidak ada yang ditanyakan, sepertinya ada yang cuma keluhan saja. Oke, ini akan pelan-pelan kalian terus pelajarin, honing terus, siapa tahu ini ada jadi jalan kalian untuk menuju TA, siapa tahu. Gitu. Itu saja untuk malam ini. Selamat berpusing ria. Minggu depan metode yang lebih sulit lagi. Serius saya juga belum menguasai itu ya. Tapi kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa. Saya akan jelaskan sebaik mungkin. Oke. Gitu, walaupun saya tidak yakin. Oke, tidak masalah. Oke, itu saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah hadir. Saya izinkan live. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Terima kasih, terima Pak. kasih. Selamat malam, Pak. Ya, malam. Izin live juga ya. Terima kasih.